Halo teman-teman semuanya. Nah, kenalin nama aku Niketut Aiprita Sugiarti Wardani dengan NIM 2511031250. Di sini aku bersama kelompokku. Perkenalkan, nama saya Gede Brian Putra Pratama dengan NIM 2511031259. Kenalin, nama aku Kompecita Dewi dengan NIM 2511031300. Kenalin, nama aku Idewa Ayagong Meramidayantari dengan NIM 2511031135 dan teman aku. Perkenalkan, nama aku Koma Intan Kartika dengan NIM 2511031262. Jadi, sekarang kita akan menuju ke Museum Buleleng dan ikutin videonya ya. Bye-bye. Bye. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Museum Buleleng. Mau tahu kan kita bakal nemu barang-barang bersejarah apa aja di sini? Nah, kalau mau tahu, yuk ikutin kita terus. Buahnya seperti itu ya, cuma prosesnya itu untuk pembuatan lubang di dalamnya itu. Tungku itu, terus di atas tungku itu pasti ada kayu, tempat naruh apa namanya, kayu bakar gitu. Mungkin kayak gabus atau gimana, jadi buah di dalam itu pasti dia mengering, jadi lepas dari kulitnya itu gitu. Kadang-kadang ada suatu benda yang memang cara membuatnya itu tidak bisa dimodernisasi. Iya. Mereka begini. Kendaraan yang mobil gitu kan, kalau yang termasuk kendaraan dia ada juga dulu. Berarti itu sama. Pada zaman sejarah. Jadi mereka begini, mereka ketemu batu bentuk seperti ini. Pakai alat arpon ini itu ada alat kayak dengan kayak baju bludrunya yang baju perang Banjar situ aku itu. Oh iya. Yang gendong zaman dulu kan nggak ada katrol, nggak ada mobil. Jadi ya. Naik di Singawang ini. Ya. Wow. Nah, kami sudah selesai berkeliling dan juga melihat benda-benda yang ada di Museum Buleleng. Selanjutnya, kami akan memaparkan dan memberikan penjelasan dari 5 benda bersejarah yang sudah kami pilih.
Jadi tetap terus saksikan video ini sampai selesai. Benda ini berasal dari tradisi masyarakat kuno yang hidup di pedesaan atau daerah pegunungan, terutama sebelum adanya peralatan dari logam ataupun plastik. Sejak ratusan tahun lalu, buah labu, khususnya labu air Lagenaria siceraria, dikeringkan dan juga dikosongkan isinya untuk dijadikan wadah alami. Tradisi penggunaan labu sebagai tempat air juga ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, dan juga Papua. Fungsi utama benda ini adalah sebagai wadah penyimpanan air minum. Selain itu, labu kering juga digunakan untuk menyimpan minyak, madu, atau bahan cair lainnya. Karena bahan dasarnya yang alami dan juga mudah dibentuk, wadah ini sangat ringan serta tahan lama. Beberapa suku juga memanfaatkan labu ini sebagai alat musik atau tempat upacara adat. Bagi masyarakat masa kini, wadah air dari buah labu memiliki nilai budaya dan juga historis yang tinggi. Benda ini menjadi simbol kearifan lokal dan juga hubungan manusia dengan alam, menunjukkan bagaimana nenek moyang kita memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya mencerminkan prinsip kesederhanaan, berkelanjutan, dan juga kreativitas tradisional. Selain ini, labu kering juga sering dijadikan kerajinan atau dekorasi etnik yang memperlihatkan keindahan budaya tradisional Indonesia. Upaya pelestarian benda ini dilakukan melalui pameran budaya, museum etnografi, dan juga kegiatan edukasi tradisional lainnya. Beberapa komunitas lokal masih mempraktikkan pembuatan wadah labu secara turun-temurun. Selain itu, pengrajin modern juga mengembangkan inovasi baru dengan mengubah wadah labu menjadi souvenir khas daerah atau produk ramah lingkungan lainnya, agar tetap relevan dan juga dikenal oleh generasi muda saat ini. Mata uang emas Krisnala berasal dari Kerajaan Jenggala, salah satu kerajaan yang muncul setelah runtuhnya Kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 Masehi di Jawa Timur. Kerajaan Jenggala didirikan oleh Airlangga sekitar tahun 1042 Masehi. Dari masa Jenggala ini, muncul mata uang emas bertulis huruf Krisnala yang diyakini sebagai nama raja atau sebuah lambang pemerintahan pada kerajaan tersebut. Mata uang ini berbentuk bulat kecil dari emas murni. Di satu sisinya bertulis aksara Jawa kuno berbunyi Sri Krisnala, dan temuan ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur, Bali, dan sekitarnya, yang menandakan adanya aktivitas perdagangan antar pulau yang cukup maju pada masa itu. Dan kini beberapa mata uang emas Krisnala disimpan di Museum Buleleng Bali sebagai bukti hubungan dagang antara Jawa dan Bali pada masa kerajaan kuno. Dilakukan pembersihan dan juga penyimpanan di ruang tertutup dengan suhu dan kelembaban yang terjaga. Kemudian dilakukan dokumentasi, digital, dan foto makro untuk arsip nasional. Dilakukan edukasi dan promosi budaya. Museum mengadakan kegiatan edukatif bagi pelajar untuk mengenalkan pentingnya benda-benda bersejarah bagi warisan budaya bangsa. Mata uang ini menjadi bukti nyata keberadaan Kerajaan Jenggala dan juga aktivitas ekonomi yang teratur pada abad ke-11. Nilai ekonomi dan perdagangan yang menunjukkan pada masa itu sistem moneter sudah berkembang dan emas digunakan sebagai alat tukar bernilai tinggi. Kemudian nilai seni dan teknologi. Dalam pembuatan emas ini memerlukan keterampilan yang tinggi dalam mencetak logam mulia, mencerminkan kemajuan teknologi logam pada masa Jenggala. Nilai simbolik dan identitas, di mana tulisan Sri Krisnala menunjukkan kebesaran raja sebagai pelindung kemakmuran rakyat dan juga simbol legitimasi kekuasaan. Lalu, nilai budaya lokal, di mana emas ini menandakan adanya jaringan perdagangan dan hubungan budaya antara kerajaan di Jawa dan Bali yang memperkaya warisan budaya Nusantara. Keberadaannya di Museum Buleleng ini menunjukkan betapa eratnya hubungan sejarah antara Bali dan Jawa pada masa lampau. Melalui upaya konservasi, penelitian, dan edukasi, benda ini terus dilestarikan agar tetap menjadi sumber pengetahuan dan kebanggaan generasi sekarang dan juga mendatang. Mesin ketik zaman Belanda ini menjadi simbol efisiensi dan kemajuan teknologi perkantoran.
di mana beberapa unit mesin ketik masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya, tersimpan di Museum Buleleng. Menurut informasi penjaga, mesin tersebut disumbangkan oleh para pengepul barang bekas yang berasal dari daerah sekitar Buleleng. Adapun penggunaan atau fungsi yakni sebagai alat untuk mengetik dokumen secara rapi dan cepat sebelum adanya komputer. Nilai budaya yang terkandung bagi masyarakat masa kini yakni memiliki nilai budaya yang kuat sebagai simbol sejarah, ketekunan, dan kemajuan intelektual bangsa. Mesin tik ini dilestarikan dengan menjaganya di museum sebagai benda bersejarah, yakni dengan perawatan ini dilakukan melalui pembersihan rutin, penyimpanan di tempat yang aman, serta penataan dalam ruang pamer agar tetap awet dan dapat dilihat oleh para pengunjung. Yakni dengan adanya cara tersebut, mesin ketik tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga dilestarikan nilai sejarah dan budayanya sebagai warisan penting bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kata pengogongan berasal dari kata dasar ogong yang berarti diusung atau diarak. Dalam konteks Dewa Yajna, pengogongan berarti proses mengusung pratima, arca suci, simbol dewa atau sarana upacara dari pura asal ke pura tujuan dalam rangkaian upacara besar seperti piodalan, melasti, musabe atau odalan agung. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud bakti masyarakat kepada dewa, tetapi juga menjadi pengingat akan perjalanan sejarah dan spiritual leluhur. Prosesi pengogongan biasanya dilakukan dengan iringan gamelan bali ganjur, kidung suci, dan persembahan bunga serta dupa, menandakan rasa hormat, kebersamaan, dan kesucian dalam menjaga warisan, budaya, dan spiritual Bali. Benda bersejarah ini diambil di desa Pungkulan. Sarkofagus. Sarkofagus merupakan salah satu artefak kuno prasejarah yang kami teliti di Museum Buleleng. Sarkofagus sendiri merupakan peninggalan dari masa Megalitikum dan masih digunakan hingga masa Yunani kuno sebelum Masehi. Nama sarkofagus sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sark yang berarti daging dan phagin yang berarti makan. Jadi sarkofagus bisa diartikan sebagai pemakan daging. Hal ini sesuai dengan fungsi benda tersebut yang merupakan peti mati yang dibangun menggunakan batu kapur untuk upacara pemakaman. Alasan batu kapur digunakan untuk bahan peti tersebut memiliki kaitan dengan nilai-nilai budaya di masa lalu, di mana peti ini dianggap sebagai perahu untuk menghantarkan mereka yang telah tiada menuju alam selanjutnya. Dan untuk memperlancar perjalanan tersebut, para pemahat sering menambahkan ukiran-ukiran serta simbol-simbol tertentu yang dipercaya bisa melindungi mereka atau sang arwah dari gangguan gaib saat menuju ke alam baka. Maka dipilihlah batu kapur yang juga memiliki kandungan yang bisa menguraikan senyawa organik untuk menjadi bahan pembuatan peti tersebut agar eksistensi dari ukiran-ukiran tersebut tetap terjaga. Melalui sarkofagus, kita dapat belajar tentang budaya-budaya prasejarah yang menambah wawasan kita terhadap generasi pendahulu. Sarkofagus juga menjadi bukti bahwa kemampuan berpikir manusia prasejarah tidak sepenuhnya kuno. Mereka mampu mengembangkan solusi-solusi kreatif terhadap permasalahan mereka, di mana cara berpikir itulah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sekarang. Berdasarkan penjabaran dari narasumber, sarkofagus tersebut ditemukan oleh peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di suatu desa di Bali, di mana ditemukan setelah bencana longsor di desa tersebut. Dan di antara beberapa sarkofagus tersebut, ada beberapa sarkofagus yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh atau rusak akibat penggalian. Alhasil, pihak museum harus melakukan perbaikan untuk menjaga kelestarian artefak tersebut. Museum Buleleng ini berada di Jalan Veteran nomor 23 Kota Singaraja. Dan dan kelompok kami sangat menyarankan untuk teman-teman yang menyukai sejarah atau ingin meneliti benda-benda bersejarah untuk datang ke museum ini, karena museum ini memiliki banyak sekali benda bersejarah. Dan kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam video ini. Akhir kata, kami dari kelompok 4 sejarah mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Dari kunjungan ke museum, kelompok kami memperoleh wawasan tentang nilai sejarah, budaya, dan kehidupan masa lampau. Setiap benda bersejarah memiliki makna dan peran penting bagi perjalanan bangsa. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan warisan budaya, serta rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjaga identitas nasional.